percaya atau tidak, kalian akan lebih tertarik bagaimana mengembangkan desa, bagaimana berusaha di desa, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan segala sesuatu itu terlahir dari desa. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube Derajat Salem yang tidak henti-henti mengajak teman-teman semua betapa luar biasanya yang namanya sebuah desa, apalagi di zaman sekarang, di zaman teknologi yang begitu canggih, di zaman internet ada di mana-mana, bisa kita lihat, disadari atau tidak disadari. Mungkin teman-teman semua itu tahu ya, sesuatu hal yang sekiranya ke depan itu bisa menjadi nilai tambah ya. Jadi satu hal yang tidak pernah petani sadari, perlu kita semua ketahui bahwa sektor yang tidak akan pernah ada matinya adalah sektor pertanian. Kenapa begitu? Karena sektor pertanian berhubungan langsung dengan perut. Jadi siapa yang kemudian bisa berhenti makan? Semua makhluk itu akan bertahan hidup karena makan gitu. Sementara siapa yang menghasilkan makanan-makanan? Itu adalah petani. Mau di atasnya pengusaha, presiden dan sebagainya, semua kita butuh makan. Artinya apa teman-teman? Artinya yang namanya dunia pertanian itu tidak akan ada matinya. Sebetulnya tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki ilmu itu bukan satu hambatan sebetulnya. Yang perlu kita lakukan adalah mulai dari sesuatu hal yang kecil, kerjakan sesuatu hal yang sekiranya kita bisa. Bahwa menjadi petani hebat itu tidak mesti memiliki banyak uang, tabungan dan sebagainya. Kita bisa mengawali dari mengerjakan sesuatu hal yang kita bisa. Contohnya penggarapan lahan. Selagi kita masih bisa melakukan sendiri, coba kita memindset, coba kita merubah atau kita memprogram dengan seperti apa? Memprogram dengan cara semisal ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan, tidak mesti kita keluarkan uang untuk mengerjakan itu. Menggarap lahan bisa kita kerjakan pelan-pelan kalau kita memang istilahnya masih sehat ya, dan mudah-mudahan tetap sehat. Artinya uang yang untuk kita mempekerjakan orang lain bisa kita simpen untuk misalkan pengadaan bibit kan gitu. Lalu uang ini nanti bisa kita pergunakan ke hal-hal yang tentu tidak bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mungkin pembelian pestisida, mau nggak mau karena kita tidak bukan ahlinya, atau barangkali teman-teman bisa belajar dengan cara yang lebih ramah ya, dengan alamiah, bisa saja sebetulnya. Artinya seperti tadi, bahwa mari kita mulai dari sesuatu hal yang sekiranya bisa kita kerjakan sendiri dengan tenaga. Paling tidak kita bisa meminimalisir pengeluaran kita bagi teman-teman yang ingin mulai berkebun. Contohnya saya dulu untuk mengawali dari tahun 2000 ya, kita nanam durian sekitar kurang lebih diawali waktu itu mungkin sekitar 40 pohon. Tapi sebelum 40 pohon itu jangan salah teman-teman, saya sudah nanam awalnya 1. Tapi karena kemudian kita ingin memokuskan, sehingga saya tumpahkan keinginan itu melalui investasi di tanaman durian. Dan alhamdulillah hari ini perhitungan kita sekitar 150 pohon, walaupun sebagian dikelola oleh saudara kita. Artinya apa teman-teman? Bahwa kalau kita fokuskan dan tidak menutup kemungkinan teman-teman semua ke depan itu punya tabungan atau punya investasi, atau teman-teman semua nantinya dari sekarang sudah mulai belajar menabung, cuman bukan dalam bentuk uang, hanya dalam bentuk nilai pohon yang nantinya jadi nilai investasi. Percaya atau tidak, silahkan kalian kerjakan, kalian lakukan,
Dan itu kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau itu dilakukan dengan serius, kuliah S1 S2, kalau kalian hari ini masih SMP atau SMA, kalian bisa membiayai S1 S2 dari hasil pekerjaan kalian sendiri. Jadi ketika kalian kuliah, kalian bisa mengembangkan. Ketika kalian menjadi sarjana, percaya atau tidak, kalian akan lebih tertarik bagaimana mengembangkan desa, bagaimana berusaha di desa, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan segala sesuatu itu terlahir dari desa. Disadari atau tidak disadari, mari kita belajar dari hal-hal yang sebetulnya transaksi itu, kegiatan itu terjadi di desa, dinikmati oleh orang desa. Salah satunya produk air. Kita tidak perlu menyebutkan merek. Saya yakin teman-teman semua, apalagi yang di kota, pernah bahkan sering menikmati air. Teman-teman mengetahui atau tidak, air itu sumbernya dari gunung atau dari desa, yang kalau di desa kita tidak perlu beli, tapi ketika itu diolah, itu jadi nilai rupiah. Dan sumber mata air itu bukan dari kota, tapi dari desa, dari gunung. Dan itu adalah salah satu sumber yang kita miliki yang tidak pernah bisa kita nilai. Itu satu. Kemudian teman-teman barangkali pernah ya makan di sebuah restoran atau di rumah makan dan sebagainya, mungkin pernah menemukan satu yang sebetulnya justru produksinya ada di kota. Salah satunya apa? Tusuk gigi. Sumbernya bukan dari kota, teman-teman. Sumbernya dari desa, dari tempat kita. Bahkan kita yang namanya kayu itu berserakan di mana-mana. Tapi ketika peluang itu diketahui oleh orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya ide, gagasan, dan itu bisa dikerjakan, itu menjadi nilai rupiah. Artinya ayo, saya mengajak ke teman-teman, bapak-bapak, teman-teman regenerasi milenial, bahwa desa itu banyak sekali memiliki sumber daya yang bisa kita manfaatkan dan semua bisa menjadi nilai rupiah. Jadi di zaman sekarang tidak ada hal yang tidak mungkin untuk membuat kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Dunia pertanian masih menjanjikan, ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Jadi yang penting adalah keseriusan, kemudian sungguh-sungguh, ulet, dan yakin. Mungkin itu ya teman-teman, pesan dari saya ya, bahwa mari kita mulai dari suatu hal yang kecil. Saya selalu mengajak, mari mengabdi, berbakti, menginspirasi, dan berbagi. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, share jika kemudian konten Derajat Shalom memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.